Halo guys, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Terima kasih. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima kasih teman-teman semua sudah pagi-pagi udah kuliah ya, karena ini memang jadwalnya pengganti, jadi harap dimaklumi. Dan saya yakin mungkin ada yang belum mandi ya, atau mungkin ada yang belum makan, ya paling tidak sudah minum gitu ya, supaya kuat menghadapi perkuliahan ya, jangan sampai lemes gitu. Oke, hari ini kita akan belajar kaitannya dengan internet ya. Sebenarnya materi ini harusnya memang disampaikan oleh ahlinya ya, ahlinya itu kaitannya bidangnya bergerak di programmer atau di IT dan sebagainya, tetapi di sini karena setiap jurusan atau departemen itu menyampaikan terkait dengan Internet of Things, jadi dosennya juga kebagian, cuma nanti mungkin ini dikaitkan dengan pembelajaran atau terutama dengan perawatan ya. Oke, kalau kita bicara kaitannya dengan internet itu menjadi sesuatu kebutuhan kita sehari-hari gitu kan ya. Jadi setiap hari itu kita apa-apa membutuhkan internet ya. Kalian mengirim pesan ke teman kalian itu pakai chat WA, bahkan dalam satu hari pun isi chatnya mungkin bisa lebih dari 50, lebih dari 100 gitu ya. Tanpa internet misalnya kita pakai HP biasa ngirim SMS yang jumlahnya seperti pesan chat WA, nah itu nanti dikalikan rupiah banyak ya. Makanya kita beralihnya ke chat WA karena lebih menguntungkan ya. Kemudian Anda duduk santai-santai, Anda pasti juga pegang HP. HP yang dilihat apa? Yang dilihat statusnya teman ya, Instagram, Facebook ya. Jadi ngepoin gitu ya, ngepoin status-status temanmu gitu, lagi apa sih gitu kan. Nah itu kan menandakan bahwa Anda itu butuh internet gitu. Apalagi kalau misalnya Anda banyak tugas yang nggak bisa dikerjakan ya, Anda akan cari di search engine kayak Google, Yandex, kemudian Anda tulis di sana informasi apa yang kalian butuhkan, akan keluar jawabannya. Nah itu internet ya, jadi melekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah bahkan kalau kita bisa katakan di dunia ini, di data tahun 2020 yang diambil bulan Januari, penggunaan internet itu sekitar 4,54 miliar gitu kan ya. 59%-nya itu sudah user menggunakan internet, sudah menggunakan internet semua. Kenapa tidak secara penuh 100%? Karena kita tahu bahwa di daerah-daerah yang pelosok ya, daerah-daerah pedalaman itu jaringan internet bahkan ada yang belum sampai ke sana gitu kan ya, ada yang belum sampai ke sana ya. Kalau kita lihat berita di TV, karena ada metode pembelajaran seperti ini online ya, ada yang mereka demi untuk kuliah online ini memang suatu kewajiban supaya informasinya tidak ini ya, tidak ketinggalan ya. Mereka cari sumber sinyal atau jaringan sampai ke kota gitu, atau mereka sampai naik di daerah-daerah yang lebih tinggi supaya sinyalnya dapat ya. Nah ini yang menandakan bahwa memang belum 100% populasinya itu menggunakan internet semua, karena tergantung jaringannya itu sampai tidak di lokasi tersebut. Nah ini juga menjadi PR kita bangsa Indonesia, bahwa pemerataan jaringan internet itu ya harusnya bisa sampai ke daerah-daerah yang pelosok ya, karena semuanya butuh informasi ya, semuanya butuh pengetahuan, sehingga dengan adanya internet ini bisa saling bertukar informasi ya. Nah di samping internet ini kita lihat penggunaan mobile phone, HP ya, itu 5,19 miliar. 5,19 miliar. Nah, bisa diartikan lebih tinggi daripada penggunaan internet, karena ya jumlah HP yang saya yakin semuanya itu ya pakai HP ya, pakai HP. Tetapi kalau kita lihat ya, HP yang dipakai oleh seseorang atau orang lain itu tidak semuanya berbasis Android itu, ya kan?
misalnya di rumahmu masih ada tetanggamu yang mohon maaf kurang mampu, HP-nya masih jadul, ya, jadi tidak ada fasilitas internetnya, tetapi dia pakai HP gitu kan. Nah ini dikatakan bahwa jumlah pengguna HP-nya itu lebih tinggi daripada fasilitas internetnya, ya, karena HP yang jadul itu kalau zaman dulu mungkin Anda sudah lahir atau belum ya, itu kan HP gede-gede ya, HP-nya besar-besar gitu kan. Nah itu ada yang tidak ada fasilitas internetnya, cuman mendukung SMS tuh, ya, telepon dan sebagainya. Ya, jadi semua pengguna HP itu belum tentu HP-nya ada fasilitas internetnya. Makanya dikatakan pengguna HP itu prosentasenya lebih tinggi daripada fasilitas atau pengguna internet. Ya. Nah ini kalau kita lihat data dari 25, ini maaf nih slide-nya ini enggak bergeser nggak? Tidak, Pak, saya belum geser. Bergeser ya? Tidak. Oke. Kalau kita lihat di 25 negara, ternyata Indonesia itu menduduki peringkat ke-6 gitu kan. Menduduki peringkat ke-6 dari pengguna internet. Jadi cukup tinggi juga. Jadi kebutuhan kita akan internet sangat tinggi ya. Yang pertama Cina, kedua Amerika, ya. Kita menduduki peringkat ke-6. Ya, cukup besar juga. Ini data dari 25 negara yang sudah di ranking ya, 2013 sampai 2018. Nah, sekarang kita rasakan kalau misalnya dalam sehari aja kita nggak ada internet gitu kan. Nggak ada kuota aja kalian sudah bingung gitu ya. Nggak ada kuota kan. Anda mau update Instagram nggak bisa. Mau cek status-status teman nggak bisa. Mau cari hiburan di YouTube nggak bisa. Kalau nggak ada internet. Ya, mau nge-tweet juga nggak bisa. Ya, jadi rasanya hambar gitu. Nah, kalau nggak ada internet, karena itu tadi internet sudah melekat dengan kita gitu kan. Sedikit-sedikit informasi yang kita butuhkan atau kita pengen cari berita ya kita pakai internet, kita berselancar di sana ya, berselancar di sana. Nah, sebenarnya yang dikatakan internet itu apa? Interconnected network atau jaringan yang saling terhubung gitu kan, yang saling terhubung. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet itu jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer ya dan fasilitas komputer yang terorganisasi seluruh dunia. Intinya adalah beberapa device, beberapa komputer, beberapa device yang lain, entah itu HP dan sebagainya, itu bisa saling bertukar data, bisa saling bertukar informasi, ya, itu karena adanya suatu jaringan internet tadi, ya, karena ada fasilitas internet. Nah itu dikatakan dari apa yang dimaksud internet menurut KBBI. Nah manfaatnya apa? Yang pertama adalah dengan adanya internet kita akan dapat beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Yang saya katakan tadi, kalau misalnya ada butuh informasi apapun, ya, Anda cari di search engine. Search engine itu bisa Google, bisa Yandex, bisa DuckDuckGo, banyak ya, bisa Bing, Yahoo, itu search engine. Nah, ketika Anda ketik di sana, apa arti internet? Pasti di sana akan muncul banyak sekali referensi, ya, banyak sekali informasi di sana. Akan tetapi, karena banyaknya informasi tersebut, itu positifnya akan menambah wawasan kita. Tetapi apakah semua informasi tersebut valid atau tidak? Nah, itulah pinter-pinter kita untuk memfilter informasi. Ya. Jadi dengan adanya banyak informasi yang ada di medsos, yang ada di aplikasi-aplikasi yang lain itu, ya, kita harus bijak untuk menelaah informasi tersebut. Jangan sampai kita termakan hoak atau isu yang tidak benar. Ya. Tetapi kalau informasi itu benar, nah itu positifnya bagi kita, akan menambah wawasan ilmu dan pengetahuan. Ya, misalnya Anda dapat tugas, ya, mencari pentingnya internet dalam pelayanan kesehatan misalnya. Anda pasti akan searching artikel online. Nah itu butuh bantuan internet. Ya, saat artikel online, akhirnya ketemu hasil penelitian dari ini, ya, mengatakan pengaruh internet terhadap pelayanan kesehatan. Ya, ternyata itu penelitian orisinil, penelitian asli, ya. Itu valid berarti kan? Nah itu bisa diambil. Ya, itu manfaat pertama. Yang kedua adalah mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Ya, seperti saat ini, ya, dengan adanya internet kalian karena ada wabah seperti ini tidak harus datang ke kampus untuk absen dengan tanda tangan manual dan sebagainya. Tetapi dengan adanya internet, semuanya melalui sistem bisa terkoneksi sampai ke tempatmu itu, ya, Anda bisa absen pakai barcode, ya.
Anda absen pakai barcode sambil tidur kemudian scan barcode udah berabsensi gitu kan. Nah, itu kaitannya dengan pelaksanaan sistem akademik. Termasuk perkuliahan seperti ini ya, karena suatu hal yang nggak bisa ketemu, ya kita bisa pakai video conference seperti ini, pakai aplikasi MS Teams. Dan itu juga butuh jaringan atau fasilitas internet. Ya, jadi akan mempermudah sistem akademik. Yang berikutnya menghemat biaya dan waktu. Ya, biaya jelas tadi contoh kecilnya dengan adanya internet misalnya chat WA ya. WA itu kalau Anda ngirim kan nggak panjang-panjang ya, biasanya lagi ngapain terus dikirim ya, lagi makan kirim gitu kan, mau main nggak kirim gitu ya. Nah, karena kita pakainya internet gitu, tidak terhitung jumlah per message-nya berapa gitu kan. Tapi kalau zaman dulu kita belum ada internet, pakainya SMS ya, apakah kalian akan seperti itu misalnya? Ngirim, oh lagi apa? Kirim. Sudah makan belum? Kirim. Jalan yuk, kirim. Nah, itu kalau dulu hitungannya Rp350 per message, nah Anda dengan SMS singkat-singkat seperti itu tinggal dihitung. Misalnya satu hari 100 message, berarti berapa rupiah yang Anda keluarkan gitu. Ya. Tapi kalau dengan adanya internet kita cukup beli misalnya kuota katakanlah 3 giga 60.000 misalnya. Nah, itu sudah buat 1 bulan. Kan hemat biaya. Ya. Nah, kemudian waktunya juga lebih fleksibel. Ya, waktunya lebih fleksibel. Nah, ini menjaga keamanan warga negara, ini urusannya dengan pemerintahan ya. Kemudian sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Saya yakin dari beberapa mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini ada yang punya usaha atau ada yang punya bisnis gitu ya. Nah, ini mungkin promosinya bisa menggunakan fasilitas internet ya. Dengan media sosial Instagram, kita sebarkan leafletnya lewat itu ya. Atau dengan Facebook dan sebagainya. Itu lebih efektif gitu. Daripada kita harus turun ke lapangan, kemudian door to door menyerahkan ke warga satu-satu leaflet satu-satu, itu sudah tidak efektif waktu, kemudian tenaga dan sebagainya. Tapi kalau kita lewat media sosial, ya kita tinggal upload, kemudian itu bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, tinggal kasih kontak kita, silakan hubungi. Ya, nah itu efektif untuk bisnis atau usaha gitu ya. Kemudian memperluas ruang pertemanan itu jelas ya. Jadi dengan adanya fasilitas internet, adanya media sosial tadi, ya kita akan semakin banyak teman. Ya, semakin banyak teman. Nah, kemudian seperti ini misalnya ada mahasiswa baru, kemudian nanti buka Instagram ya, ketemu namanya dosen siapa, di follow, udah nambah teman. Ya, nambah teman. Tetapi ini juga akan terjadi ketika kita di follow oleh teman yang kadang tidak kenal gitu ya, tidak kenal. Positifnya adalah kita banyak temannya, tetapi negatifnya kita harus pintar untuk memfilter tadi. Ya, memfilter dalam artian pertemanan itu juga ada ibaratnya apa ya? Jangan sampai menjerumuskan gitu ya. Karena banyak berita di televisi itu kalau kalian ini ya, kalian menyimak ya. Saya nggak tahu nanti kalian sering lihat berita di televisi nggak, atau yang dilihat drama Korea aja ini. Ya, yang dilihat drama Korea atau berita-berita di TV. Ya, drama Korea nggak apa-apa ya, tapi berita juga penting. Jadi untuk menambah wawasan. Jadi intinya ada beberapa kasus yang terjadi masalah kriminal karena itu tadi pertemanan di media sosial ya. Ya, tiba-tiba mohon maaf ada teman yang baru kenal akhirnya bertindak susila, kemudian ada penipuan dan sebagainya. Itu seringkali terjadi ya, berujung dari pertemanan atau perkenalan di media sosial kemudian terjadi masalah kriminal ya. Makanya positifnya temannya banyak, tetapi kalau kita tidak pintar memfilternya, tidak pintar menyaringnya, ya negatifnya itu tadi disalahgunakan ya. Kemudian media hiburan untuk semua kalangan ya, media hiburan untuk semua kalangan. Jadi di sini ini ada yang Hasna Kusnia ya. Ya, media hiburan untuk semua kalangan. Jadi dengan adanya fasilitas internet ini ya, Anda bisa berselancar ya, bisa pakai YouTube, bisa cari hiburan ketika suntuk ya, dengerin musik dan sebagainya. Banyaklah itu manfaat internet ya, banyak manfaatnya.
Nah, kita punya berbagai device, kemudian punya berbagai jaringan komputer dengan HP, dengan device yang lain. Itu mereka saling bertukar informasi atau data karena ada fasilitas internet ini. Dan itu dilakukan atau dipengaruhi adanya pengaturan yang namanya Transmission Control Protocol atau TCP ya. Jadi dengan adanya fasilitas internet, informasi itu bisa saling bertukar antar device, antar komputer, itu karena adanya Transmission Control Protocol ya atau TCP atau dipendeknya Internet Protocol IP ya. Nah, kemudian di antara ketika misalnya gini, kalian punya modem, kemudian di modem itu dipakai oleh tiga jenis device. Nah, pembeda tiga jenis device ini di settingan modem itu akan terlihat namanya IP address ya, atau alamat IP. Nanti IP-nya ini akan deteksi IP nomor berapa. Nah, ini punya siapa gitu kan. Jadi akan beda-beda ya. Ini yang kliennya, ibaratnya penggunanya, alamat IP penggunanya. Nah, tipe komputer dalam internet itu secara garis besar cuma ada dua ini, server komputer dan klien komputer. Ya, ini kita lihat di gambar. Ya, kalau server komputer itu ibaratnya indukannya itu, ya, servernya. Jadi dia yang memberikan atau menyediakan layanan internet, mengelola semua aktivitas jaringan internet ini kelola di sini. Itu server. Ya. Tapi kalau klien komputer itu penggunanya, pemakainya, dia tidak bisa memberikan layanan internet, dia hanya bisa menerima informasinya aja. Ya, misalnya ini servernya, saya kasih dengan metode LAN di kabel gitu kan. Nah ini dia bisa akses internet karena ada dukungan dari sini gitu. Tapi ketika ini mau saya gunakan lewat HP di kliennya ini, mau saya transmisikan ke HP itu tidak bisa, ya karena dia bukan server, tapi klien komputer. Paham ya bedanya ya? Jadi server itu yang utama induknya ya, dia yang berfungsi untuk menyediakan layanan internet ke klien komputer. Nah, klien komputer ini yang hanya menggunakan, dia tidak bisa memberikan layanan. Nah, dengan adanya akses internet ini kita butuh konektivitas ya, yang mengkoneksikan gitu kan. Ada beberapa tipe konektivitas itu. Yang pertama dikatakan dial up ya. Ini menggunakan kabel telepon atau PSTN, Public Switch Telephone Network. Ya, seperti ini. Ini pakai dial up. Ya, pakai telepon, sambungan ke modem, kemudian baru kita gunakan device-nya. Ya. Dial up. Jadi ada apa menyala ya, slide-nya nggak pindah. nggak pindah. Enggak, masih yang di konektivitas internet. Masih yang slide pertama, Pak. Oh, masih slide pertama? Iya. Bilang dari tadi. Ini nggak mau pindah ini? Nggak pindah, Bapak. Belum, Bapak. Buat ini kok, Pak. Belum, Pak. Sudah. Sudah, Bapak. Sudah. Sudah, Bapak. Sudah bisa pindah. Tapi kalau Ampun, Pak. di slideshow nggak bisa pindah ya? Nggak bisa, Pak. Atau mungkin di zoom saja gitu, Pak. Gimana? Di zoom saja Sudah. gitu. Jadi masih bisa dipindah tapi juga kelihatan oleh kamu. Berarti dari tadi cuma slide pertama aja? Iya, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf. Iya, Pak. Oh, udah Bapak dikasih tahu. Sampai sini ya? Ya itu, Pak. Iya, Pak. Sampai sini. Oke. Yang kaitan dengan akses internet ya, kita butuh konektivitas ya. Itu punya siapa ya? Mungkin bisa di mute dulu ya.
Butuh konektivitas internet ya. Ada beberapa tipe konektivitas, ada dial up ya. Nah, ini dial up ini pakainya adalah sejenis kabel telepon atau PSTN, Public Switch Telephone Network. Ini kalau kita lihat di gambarnya, nah ini seperti ini dial up ya. Ada jaringan telepon, kita pakaikan modem, kemudian masuk ke device kita, baru kita gunakan gitu ya. Kemudian tipe yang kedua adalah ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Nah, ini menggunakan teknologi modem ya, yang bekerja frekuensi antara 34 sampai 1100 ya. Nah, kalau kita bicara modem itu kepanjangan dari modulator dan demodulator ya. Modulator dan demodulator itu fungsinya adalah untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang akhirnya nanti bisa digunakan oleh device kita atau komputer kita ya, atau HP kita gitu kan. Kemudian LAN ya, Local Area Network ya. Ini kabel, jenis kabel sini kita hubungkan langsung ya. Nah, ini kita hubungkan langsung dengan device kita. Jadi ini yang server ada kabel LAN, kemudian langsung dihubungkan dengan device kita, dengan komputer atau laptop kalian gitu ya. Yang terakhir itu TV kabel. Nah, ini sering mungkin ada beberapa dari kalian yang berlangganan di rumah ya. Itu TV kabel untuk channel TV dan sekaligus untuk WiFi di rumah. Ya, itu beberapa jenis konektivitas supaya kita terhubung dengan internet. Nah, ini perangkat dalam mengakses internet itu ada perangkat keras ya, hardware. Dari perangkat keras hardware ini ada komputer ya, modem, telepon, ada LAN, itu termasuk hardware-nya. Dan jenis komputer yang digunakan itu pun berbeda gitu ya. Komputer yang digunakan untuk server dengan komputer yang digunakan untuk klien mungkin ininya akan berbeda speknya ya. Kalau komputer digunakan untuk server misalnya, dia pakai spek yang tinggi dengan prosesor yang bagus, RAM-nya tinggi, mungkin 8 GB atau lebih, kemudian harddisknya mungkin sistemnya bukan HDD, dia pakainya SSD misalnya ya, dengan kapasitas yang high gitu kan. Nah, itu komputernya tetap mengikuti dengan apa yang menjadi kebutuhan ya. Kemudian modem, telepon, dan LAN ini tadi ya. Kemudian perangkat lunak, software ya, ada sistem iOS-nya ya, sistem operasinya, apakah pakainya Windows ya, Windows-nya Windows berapa, Windows 98 kah ya, Windows XP kah, atau Windows Vista kah, Windows 7 kah, atau Windows 10 ya. Kalau sekarang mungkin Windows-nya udah Windows 10 ya. Tapi kalau dengan era yang sekarang masih ada yang pakai Windows 98, ya itu mungkin bisa aja, tetapi ininya tidak secepat dengan yang sekarang gitu ya. Mungkin tidak support dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang digunakan di era sekarang ya. Nah, makanya sistem operasi mendukung. Kemudian web browser ya. Web browser itu contohnya seperti Mozilla Firefox, kemudian Safari ya, Opera ya, Chrome, itu web browser ya. Kemudian email client yang menyediakan layanan email kayak misalnya Microsoft Outlook ya, Google ya, itu menyediakan layanan email. Microsoft Outlook itu pakainya Hotmail biasanya kan. Kemudian instant message client kayak Yahoo Messenger, itu zaman dulu digunakan ya, tapi sekarang mungkin sudah enggak kali ya. iChat, Pidgin, dan lain-lain. Kemudian ada sosial media. Nah, sosial media pun itu terbagi banyak sebenarnya. Ada social network itu kayak misalnya Facebook, LinkedIn, kemudian Instagram, itu social network. Kemudian ada yang sosial media untuk share ya, itu kayak YouTube dan sebagainya, itu untuk share ya. Nah, kemudian kita masuk ke penggunaan ini sosial media. Ternyata kalau kita lihat ya, penggunaan sosial media tahun 2020 itu YouTube menduduki peringkat pertama ya. Jadi YouTube itu paling banyak digunakan ya, paling tinggi. Kemudian ada di sini diikuti dengan WhatsApp karena memang setiap hari kita bersinggungannya dengan WA ya. Dan Facebook ya. Mungkin ada beberapa yang sudah tidak mengikuti Facebook lagi ya, seperti saya mungkin Facebooknya sudah nggak tahu, sudah ketinggalan banyak lah ya, sudah nggak pernah dibuka, jarang sekali. Kemudian Instagram, Twitter, Line, dan sebagainya ya. Yang paling kecil itu media sosial yang digunakan adalah WeChat, karena mungkin WeChat ini
dengan WhatsApp kan hampir sama ya, cuman karena lebih dulu WhatsApp dan sering digunakan WhatsApp, makanya widget mungkin kalah pamor ya, mungkin kalah pamor. Oke, kita masuk ke pembelajaran e-learning ya. Jadi dengan adanya fasilitas internet ini itu untuk memudahkan kita terkait pembelajaran elektronik atau e-learning tadi. Ya, apalagi dengan era yang seperti ini, dengan adanya wabah corona, ya, ada mahasiswa baru yang harusnya ketemu dengan dosen, harusnya bisa belajar tatap muka langsung dengan dosen, yaitu terkendala. Ya, tetapi di sini tidak usah khawatir bahwa oh nanti kompetensinya mahasiswa tidak tercapai atau informasi yang harusnya diberikan mahasiswa itu tidak tersampaikan. Ya, tidak seperti itu. Jadi sudah disiasati dengan adanya pembelajaran elektronik tadi, e-learning tadi. Ya. Jadi dengan adanya e-learning ini harapannya ya kalian perkuliahan tetap jalan itu kan, tetap jalan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Ya. Nah, e-learning itu apa? Itu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Ya. Seperti kita ini itu juga e-learning, ya. Atau kalian mencari artikel online itu adalah e-learning, ya, pembelajaran elektronik. Gitu ya. Jadi itu sekarang menjadi hal yang penting. Nah, karakteristik e-learning ya, yang pertama memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Ya, jelas kalau kita belajar elektronik berarti kita butuh teknologi elektronik, komputer, ya, laptop dan sebagainya, fasilitas internet dan sebagainya, ya. Kemudian memanfaatkan keunggulan komputer, ya. Jadi kita memanfaatkan keunggulan komputer dengan oh saya pengen video conference, saya butuh untuk video conference dengan kapasitas segini, ya, berarti kita butuh komputer dengan spek yang tinggi juga, ya. Butuh jaringan atau fasilitas internet dengan kecepatan Mbps yang tinggi juga, ya. Nah, itu karakteristik e-learning. Jadi mengikuti tergantung apa yang akan kita pelajari atau kita mau belajar apa, menggunakan media apa gitu, ya. Kalau kita hanya mencari artikel online ya berarti kita tidak butuh laptop dengan spek yang tinggi atau komputer dengan spek yang tinggi, hanya searching aja. Tapi kalau kita butuh video conference, butuh meeting setiap hari dengan online dan sebagainya, nah mungkin kita butuh kapasitas atau spek laptop atau komputer yang memang high gitu ya, yang mendukung video conference. Karena ada beberapa yang mungkin speknya itu, mohon maaf, speknya komputernya itu kecil ya, kapasitasnya kecil atau kurang tinggi. Nah itu ketika video conference mungkin putus-putus atau dia hanya buffer, muter, terus nggak nyala-nyala. Ya, tetapi itu juga didukung dengan fasilitas internetnya sih. Ya, tidak semuanya tergantung device komputernya, tetapi juga bersinkronan dengan internet yang dia pakai gitu kan. Kemudian e-learning ini dapat diakses oleh dosen ya dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Ya, mahasiswa mau belajar apa ya sambil ambil perjalanan misalnya naik angkot atau apa bisa searching langsung kan. Itu e-learning. Jadi kapan aja di mana aja bisa dilakukan. Bahkan 24 jam itu bisa diakses. Ya. Nah, itu karakteristik dari e-learning. Nah, manfaatnya fleksibel jelas tadi ya. Itu bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Ya, Anda pengen akses itu hari ini, Anda bisa langsung terkoneksi. Ya. Atau Anda pengen akses nanti malam, ya bisa aja dapat gitu kan. Itu fleksibel. Anda belajar mandiri. Nah, ini yang penting ya. Jadi dengan metode sistem e-learning ini menuntut mahasiswa itu bisa belajar mandiri gitu. Karena sistemnya sekarang itu bukan seperti sistem zaman dulu yang teacher center learning ya, bukan pembelajaran itu berfokus pada guru menyampaikan materi gitu, dosen menyampaikan materi. Jadi semua materi disampaikan oleh dosen, mahasiswa hanya mengadop gitu, mahasiswa hanya menerima kemudian dipahami gitu, bukan. Tetapi di sini sekarang sistemnya adalah student center learning. Jadi pembelajaran itu ya fokusnya ke mahasiswa, ya. Dosen hanya memberikan clue-clue, materi-materi fokus, ya. Kemudian detailnya, ya, mahasiswa itu secara mandiri dia akan belajar, ya, dia akan belajar. Misalnya saya memberikan terkait konektivitas internet, tidak semua materi detail itu saya berikan di tatap muka, ya. Kalau detailnya diberikan di tatap muka akan habis berjam-jam nanti, ya.
berjam-jam, dan daya kemampuan kalian untuk mendengarkan atau daya kemampuan kalian untuk tetap stay bersama dosen itu mungkin sudah meleret gitu ya, sudah ngantuk. Oh, dosennya ngobrol terus ya. Ya, makanya disiasati dengan sekarang student center learning, mahasiswa yang harus aktif ya. Mahasiswa harus aktif mencari informasi tadi ya. Mencari informasi tadi, mencari sumber-sumber yang lainnya ya. Jadi misalnya dosen itu referensinya X, oh mahasiswa harus mencari terkait mungkin dengan referensi yang lain ya. Nah, itu belajar mandiri mahasiswa. Dan itu akan lebih bermanfaat, lebih nantinya lebih dipahami, lebih tercantol ya di pikirannya ya. Kemudian efisiensi biaya ya. Jadi contoh kecilnya aja hari ini ya, atau situasi yang seperti ini ya. Kalian tidak perlu sampai ke kampus, tidak perlu kos ya. Tidak perlu makan sudah dari rumah dan sebagainya. Itu pembelajaran e-learning jarak jauh ya. Jarak jauh di mana aja, ada di Nusa Tenggara, di Jawa Barat, Jawa Timur, kita bisa ketemu di sini dalam conference. Ya, dalam conference. Jadi efisiensi biaya nggak harus datang kumpul, pakai naik kereta, naik pesawat dan sebagainya. Tapi bisa kumpul di sini bentuk conference walaupun secara online. Ya. Nah, ini fungsi e-learning. Ya, kalau kita lihat fungsi e-learning di sini, ya, yang pertama itu kaitannya dengan suplemen. Tambahan ya, sifatnya opsional. Jadi kalau seperti ini ada materi konvensional kita sampaikan ya, kemudian akan kita berikan pilihan. Silakan kalau misalnya ada tambahan materi yang ingin kalian cari, monggo dicari lewat pembelajaran elektronik, mau pakai online atau lewat cari di mana gitu kan. Itu opsional pilihan ya. Bisa untuk menambahkan materi konvensional tadi. Tapi ada yang sifatnya komplement pelengkap, ya, komplement pelengkap. Jadi dosen itu hanya memberikan materi, ya, ada materi pendukungnya ini yang memang sengaja supaya mahasiswa itu mencari gitu, belajar mandiri mencari materi pendukung tadi, ya. Misalnya saya memberikan materi karena ini jarak jauh ya, jarak jauh misalnya ya, jarak jauh. Anda belajar nanti kalau semester atas itu ketemu sama saya di mata kuliah kegawatan dan di kritis ya, yang kaitannya pasien-pasien kritis ICU dan sebagainya ya. Saya memberikan materi konsep kaitannya dengan penanganan henti jantung misalnya ya, penanganan perawatan henti jantung ya, itu hanya konsep saya berikan. Tetapi bagaimana cara melakukan demonstrasinya ya, karena ini kita jarak jauh ya, kan kita nggak mungkin mempraktekkan itu, posisi saya tidak di lab ya, kemudian saya tidak punya probandus atau pasien ya. Jadi ada pelengkapnya. Apa pelengkapnya? Mahasiswa saya suruh untuk membuka YouTube atau membuka referensi yang lain. Coba carilah demonstrasi bagaimana cara melakukan tindakan untuk genjot atau kompresi jantungnya. Nah, itu salah satu bentuk komplement atau pelengkap ya, salah satu bentuk komplement atau pelengkap. Kemudian yang ketiga adalah sebagai substitusi atau pengganti. Nah, ini seperti era saat ini, karena konvensional secara tatap muka itu sama sekali tidak bisa, ya, makanya kita menggantikannya dengan electronic learning ya, pembelajaran elektronik, ya, lewat artikel online. Saya berikan tugas untuk cari, ya, kemudian kalian analisis, baru dipresentasikan dengan kita. Itu salah satu contoh e-learning. Atau kita lewat video conference seperti ini, itu juga salah satu contoh e-learning. Jadi sifatnya substitusi atau pengganti, karena memang konvensional tidak bisa lagi dilakukan gitu ya. Nah, ini kemudian dalam pembelajaran e-learning ya, tidak terbatas jarak dan waktu. Ya, ini saya katakan tadi bisa diakses 24 jam di mana aja ya. Kemudian materi selalu up to date. Kenapa saya katakan seperti itu? Misalnya contohnya ketika Anda mau mencari artikel kaitannya dengan pengaruh kompresi jantung terhadap keselamatan pasien gagal jantung atau keselamatan pasien henti jantung. Anda cari di situ. Artikelnya akan terlihat banyak gitu. Di internet itu akan terlihat artikel pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Itu sudah ada tahunnya. Nah, dari tahun yang lama sampai tahun yang terbaru. Ya, makanya materi terkait informasi yang kita butuhkan itu selalu up to date. Nah, tugas kita tadi tinggal kita memfilter mana yang valid, mana yang
kurang valid ya. Kan kita pasti carinya yang valid ya, sumbernya yang infonya yang valid gitu. Kemudian interaksi pendidik dan peserta didik lebih leluasa ya, lebih leluasa ya. Mungkin kalau kita tatap muka ya tidak seleluasa seperti ini misalnya. Kalau tatap muka siapa yang mau tanya biasanya pada diem karena malu ya, atau nanti takut ditanya balik gitu ya. Tapi kalau seperti ini saya yakin nggak malu, malah bagus gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak ketemu wajahmu yang mana sih gitu kan ya, nggak ketemu secara langsung. Nah, mungkin lebih leluasa untuk tanya jawab. Nah, ini contoh e-learning yang kita gunakan dalam metode pembelajaran elektronik yang diaplikasikan dalam perkuliahan ya. Kita menggunakan metode video conference setiap kali perkuliahan ceramah ya, terutama yang ceramah ya, video conference. Itu bisa pakai Teams ya, kalau di kampus itu pakainya Teams, atau banyak sebenarnya video conference, nanti kita jelaskan. Kemudian kita pakai fitur juga namanya kuliah online kulon ya. Saya yakin kalian sudah mulai untuk mengakses kulon ya, karena setiap mata kuliah ada kulonnya ya. Nanti di sana kalian bisa download materi, bisa download, mungkin ada video demonstrasi atau video materi, bisa submit penugasan ya. Semuanya dilakukan di dalam satu wadah itu tadi, kuliah online tadi, namanya kuliah online atau kulon ya, kulon 2 Undip. Nah, video conference itu teknologi yang dapat menciptakan pertemuan tatap muka dengan banyak orang walaupun lokasinya berbeda-beda. Entah itu di Antabaranta, entah itu di luar Jawa, entah itu di Jawa, Jatim dan sebagainya, semuanya bisa kumpul dalam video conference ya. Tetapi semuanya tergantung dari fasilitas internet yang ada ya, fasilitas device yang ada ya. Karena kita nggak bisa memaksakan mahasiswa harus punya komputer yang speknya tinggi, ya nggak bisa ya. Mahasiswa harus punya fasilitas atau kapasitas internet yang bagus ya, itu nggak bisa ya. Makanya ya kita harap memaklumi kalau misalnya ada mahasiswa yang sinyalnya jelek, muter-muter terus, oke, nggak apa-apa ya. Yang penting mahasiswa tersebut konfirmasi ke dosennya dengan segera supaya tidak ketinggalan info ya. Kemudian karena situasi pandemi wabah corona ini tidak bisa tatap muka, maka kita perkuliahannya dengan menggunakan video conference. Ini beberapa aplikasi, kalau kita lihat beberapa aplikasi video conference yang bisa digunakan ya. Ada Zoom ya, ini yang sering digunakan juga untuk seminar-seminar, webinar ya. Skype ya, GoToMeeting, Google Meet, Slack ya, ada lagi Webex, kemudian ini Teams yang kita gunakan ya. Ini semua itu punya punya kekurangannya masing-masing atau kelemahannya masing-masing, tapi juga punya keunggulannya. Zoom ini kalau tidak berlangganan, dia hanya bisa dipakai 40 menit pertama dengan kapasitas peserta yang terbatas. Itu Zoom ya. Tapi kalau Teams ini lanjut terus ya, karena mungkin sudah dilanggan oleh Undip, jadi bisa lama kalau Teams ya, karena sudah dilanggan. Ini kalau kita perhatikan dari 4 ini ya, ini contohnya aja. Zoom, Skype, Hangout, Webex, itu kebutuhan bandwidth, itu penggunaan ini ya, transfer data ya, penggunaan transfer data. Bandwidth itu penggunaan transfer data yang dihitung dalam satuan bps, bit per second ya. Bps itu bit per second ya. Ternyata Zoom itu konsumsinya ya sedikit, 700. Makanya kalau video conference dengan Zoom itu lebih hemat kuota, karena hanya yaitu 700 kbps ya. Kalau Webex itu sampai 1700. Nah itu kebutuhan bandwidth. Ini bisa kita bandingkan Zoom, Skype, Hangout, Webex ya. Ini tidak ada referensi yang tim saya cari belum ketemu. Nah ini bentuk platform yang di Kulon ya, bentuk platform yang di Kulon. Kalau Anda buka seperti ini bentuknya, kalau misalnya ini yang fitur dari dosen ya. Di sini nanti ketika saya mengampu mata kuliah yang bersinggungan dengan saya, di sini ada banyak mata kuliah yang saya ampu ya. Tinggal saya klik, saya isi di sana. Ngasih materi di sana, ngasih silabus di sana, ngasih video yang kaitan dengan materi di sana, penugasan di sana sebagainya. Nah itu fitur dari Kulon ya, kuliah online Undip ya. Nah ini contohnya ya, misalnya Anda buka Kulon nanti akan ketemu per
per minggunya tanggal segini itu minggu pertama, isinya apa di sana? Oh, ada silabusnya misalnya. Oh, juga ada video materi pertama. Itu bisa di ini. Nah, video ini biasanya di linknya dengan YouTube ya. Mungkin ada dosen yang punya channel YouTube, dia ngelingkan langsung dengan channelnya, atau mungkin dia pakai channel YouTube orang lain yang memang materinya itu milik orang lain tersebut. Jadi dia dichannelkan, dilingkan ke kulonnya ya. Nah, sekarang masuk ke pengumpulan data. Jadi kalau kita bicara tugas ya, bicara tugas perkuliahan, bahkan sampai tugas akhir, kita butuh namanya pengumpulan data ya. Secara garis besar itu data dibagi dua, primer dan sekunder. Kalau yang dinamakan data primer ya, namanya primer itu data itu diperoleh secara langsung ya. Misalnya saya wawancara seseorang, ya itu data primer, langsung saya dapat tuh. Atau saya memberikan checklist atau kuesioner ke orang tersebut langsung jawab, berikan ke saya, itu data primer ya. Atau saya mengukur tekanan darahnya, saya mengukur kadar gula darahnya langsung, itu data primer ya. Tapi kalau data sekunder itu diperoleh dari sumber yang kedua, bukan sumber yang pertama. Misalnya saya mau mengukur saya mau mendapatkan data tekanan darah ya, data tekanan darah pasien X gitu kan. Kalau saya mengukurnya langsung ke pasien X, dapat hasil tekanan darahnya, itu data primer. Tapi kalau saya melihat tekanan darah pasien X dari data catatan medik, ya, bukan langsung saya ukur, tapi dari data catatan medik, itu namanya data sekunder. Jadi data yang diperoleh dari sumber kedua, ya, data sekunder ya, bukan data primer. Ya, kalau data primer langsung kita dapat, nah itu primer. Kalau sekunder kita melalui data yang lain, dalam artian sumber yang lain, ya, sumber kedua. Nah, sekarang pertanyaan, apakah survei data bisa menggunakan online? Terutama karena seperti ini ya, kita nggak bisa cari misalnya skripsi kakak kelasmu ya, dia menggunakan kuesioner, respondennya harus didatangi, sampelnya harus didatangi. Tapi karena situasi pandemi seperti ini, ya, sampelnya nggak bisa didatangi gitu, respondennya nggak bisa didatangi, ya. Makanya mereka menyiasati pakai online gitu, ya. Bisa saja pakai online. Jadi kuesioner yang ada itu kita susun dalam bentuk online, menggunakan fitur-fitur yang menyediakan kapasitas survei. Ya, contohnya yang sering digunakan adalah Google Form. Ya, Google Form ini kita bisa buat pertanyaan di sana, ada pilihan jawabannya. Kemudian kita sharekan linknya, ya, orang yang kita tuju itu bisa ngisi. Kemudian disubmit, kita akan tahu nanti hasil sebaran jawabannya. Ya, itu Google Form. Nah, penampakannya seperti ini Google Form. Ya, kita ketik halamannya docgoogle.com forms ya, kemudian cari ini kosong, halaman kosong ya. Halaman kosong, kemudian di sini akan muncul seperti ini, formulir tanpa judul. Ini di sini judulnya apa? Ada isi. Oh, kuesioner kaitannya dengan kepuasan mahasiswa A21 ya, A20T1 terkait pembelajaran IoT gitu kan. Nah, itu judulnya. Nah, di sini ada deskripsinya, ada jelaskan sedikit. Oh, kuesioner ini adalah bla 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 bla. Tujuannya untuk gini. Cara pengisiannya adalah gini. Nah, itu judul dan deskripsi. Kemudian di sini diisi dengan pertanyaannya. Pertanyaan surveinya. Apa yang ingin buat tanyakan gitu. Ya, apa yang ingin ditanyakan? Nah, di sini ada jawaban singkatnya. Jawaban singkatnya ketika kita klik, itu ada pilihannya, apakah pilihan ganda atau hanya kotak centang dan sebagainya. Ya, kalau pilihan ganda berarti ada opsi 1, opsi 2 dan sebagainya. Ya, jadi nanti bisa dipraktekkan sendiri kalian kalau misalnya mau buat pertanyaan secara online, ya, Anda bisa pakai Google Form salah satunya. Ya. Nah, ini selain Google Form ada lain lagi, ada SurveyMonkey, kemudian Planet Survey ya, kemudian Zoho Survey ya. Kok namanya aneh-aneh SurveyMonkey? Apakah dia mensurvei kera gitu kan? Ya enggak ya, hanya nama saja. Survei planet, apakah dia mensurvei planet? Juga enggak ya, nama saja. Kalau nama ini kan tergantung yang buat ya, penemunya ya. Kayak yang menemukan Bagong ya mungkin Bagong survei gitu ya, atau Petro survei gitu ya. Serah yang menemukannya. Tapi intinya dia memberikan layanan survei data. Ya, survei data. Nah, platform seperti itu ada yang sifatnya berbayar, ada yang sifatnya gratis ya.
Oke. Nah, ini pesan saya ya. Jadi bijaklah dalam berselancar dengan internet dan media sosial ya. Karena sekarang marak sekali namanya undang-undang ITE, jadi kalian yang tidak sengaja bicara apa di media sosial bisa aja jadi kena jeratan hukum ya. Jadi berhati-hatilah dalam berselancar dengan internet. Saya katakan tadi, dengan internet, dengan media sosial itu kita informasi banyak sekali kita dapat ya, pertemanan banyak kita dapat ya, bahkan menambah wawasan kita ya. Yang sebelumnya kita nggak tahu jadi tahu gitu kan. Sebelumnya kita nggak tahu berita ini jadi tahu berita ini ya. Tetapi ketika kita memposting sesuatu ya, sebelum kita posting kita pikirkan dulu apakah yang kita posting itu betul atau enggak gitu ya, itu melanggar atau enggak gitu. Jangan kita asal posting ternyata itu melanggar ya, belum sempat kita hapus kita sudah terciduk gitu ya. Jadi harus lebih bijak ya. Kalau mau posting sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang tidak melanggar undang-undang ITE ya, supaya lebih aman dan kita bisa berselancar dengan bebas, aman dan bermanfaat gitu. Ini referensi yang bisa kalian ini ya, nanti kalian cari secara online atau secara offline kalau Anda bisa ke kampus atau tatap muka ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Dengan keterbatasan seperti ini, moga-moga materinya sampai ke kalian dan bisa dipahami ya. Mungkin ini saya nggak bisa menyampaikan secara detail kaitan dengan internet atau konektivitas karena memang bukan kapasitas kita ya. Kita kan kapasitasnya dosen keperawatan, jadi seluk-beluknya ya kaitannya dengan kesehatan perawatan ya. Tapi kalau murni kaitannya dengan etik, murni kaitannya dengan konektivitas internet, ya nanti bisa ditanyakan oleh dosen lain yang akan mengaku di sini yang di luar keperawatan. Ya, ada Pak Panji dan sebagainya.